Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nida Fadila dengan NIM 51114211028 dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Sugeng Priyanto, MSI, dan Ibu Eni Rahmawati, SPD, MPD. Di video kali ini kita akan mereview sedikit tentang kuliah umum dan bedah buku Aldera yang sebelumnya sudah dilaksanakan secara offline pada tanggal 6 April 2023 di Auditorium UNES. Berikut untuk reviewnya. Yang pertama kita akan melakukan review bedah buku kepada buku Aldera Aliansi Demokrasi Rakyat, Potret Gerakan Politik Kaum Muda tahun 1993 sampai 1999. Adapun narasumbernya ada Bapak Dr. Ngabianto MSI dan Bapak Dr. Ali Masyhar Mursyid SH MH. Untuk yang pertama ada review untuk narasumber Bapak Dr. Ngabianto MSI. Menurut beliau, buku Aldera ini memiliki gagasan utama yaitu Gerakan Kaum Muda Anti-Otoritarian dalam Gelombang Pro-Demokrasi menentang rezim Orde Baru di awal tahun 1990-an. Menurut beliau juga buku ini merupakan dokumen sejarah pergerakan kaum muda yang menarasikan dengan cermat yang diambil dari sumber-sumber pelaku sejarah. Contohnya adalah Bapak Dr. Pius yang akan menyampaikan kuliah umum nanti. Bapak Dr. Ngabianto membagi buku Aldera ini menjadi 3 perspektif. Yang pertama ada perspektif politik, yaitu bahwa Gerakan Aliansi Demokrasi Rakyat membuka jalan transformasi politik dari otoritarian menuju demokrasi yang kita alami saat ini. Yang kedua ada perspektif sosial, bahwa Gerakan Aliansi Demokrasi Rakyat sebagai sarana transformasi sosial, kelembagaan negara, partai politik, dan individu. Lalu yang terakhir ada perspektif hukum, bahwa Gerakan Aliansi Demokrasi Rakyat dapat mengembalikan kembali kedaulatan rakyat. Lalu narasumber kedua ada Bapak Dr. Ali Masyhar Mursyid SHMH. Beliau menyampaikan tentang kajian teoretik demokrasi. Menurut beliau, yang beliau sampaikan, konsep demokrasi adalah konsep pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Beliau menjelaskan tentang demokrasi dari masa ke masa, bahwa yang pertama ada masa revolusi, di mana parlemen di sini sangat kuat sehingga kabinet tidak stabil. Yang kedua ada masa Orde Lama, di sini presiden sifatnya sangat kuat dan sistem kepartaian sifatnya sangat lemah. Dan ketiga ada masa Orde Baru yang kita sebut dengan demokrasi Pancasila. Di sini adanya upaya untuk memperbaiki atau membangkitkan, tetapi di sisi lain demokrasi Pancasila di sini hanya sebagai pembius untuk kedudukan rakyat, di mana dikatakan bahwa pemimpin seolah-olah untuk rakyat, tetapi sebenarnya adalah membius rakyat. Lalu disitulah muncul Aldera atau Aliansi Demokrasi Rakyat yang memunculkan sentimen kerakyatan ke dalam sebuah pergerakan. Bapak Ali Masyhar juga menyampaikan tantangan yang ada di masa sekarang, yaitu ada pragmatisme masyarakat. Contohnya, masyarakat tidak mau ikut pemilu kalau tidak diberikan uang, yang akhirnya menyebabkan adanya jual beli suara. Lalu ada korupsi, radikalisme yang mengancam demokrasi, raka-raki, dan ekstremisme. Lalu selanjutnya di sini saya akan mereview kuliah umum yang disampaikan oleh Bapak Dr. Pius Lustri Lanang, SIP MSI SCFA, sebagai pelaku Gerakan Kaum Muda tahun 1998. Untuk review kuliah umum, beliau menyampaikan perjuangan demokrasi Aldera itu dimulai tahun 1993. Awalnya Aldera merupakan organisasi aksi. Aldera pertama kali terjadi di Wisma DPR karena PDI merupakan satu-satunya partai yang belum mencalonkan Pak Harto sebagai presiden. Tujuan dari demo tersebut adalah untuk meminta PDI untuk mencalonkan calon lain selain Pak Harto. Lalu,
Bapak Dr. Pius juga menyampaikan demokrasi muncul akhir tahun 1989. Lalu terdapat gerakan unsur yang akhirnya membuat mereka sadar bahwa untuk mengubah gerakan moral menjadi gerakan politik. Lalu akhirnya terdapat dua elemen, yaitu elemen PRD dan elemen Aldera. Tahun 1978 merupakan era di mana mahasiswa tidak boleh berpolitik di dalam kampus dan aktivis-aktivis ditangkap. Tahun 1978 sampai tahun 1999 membutuhkan waktu 20 tahun perjuangan untuk mewujudkan demokratisasi. Tahun 93 sampai 98, Aldera dan PRD berjuang terus-menerus sebagai partai pelopor mengorganisir kekuatan rakyat. Lalu tanggal 27 Juli aktivis PRD ditangkap. Singkat cerita, Bapak Dr. Pius bercerita bahwa beliau pernah diculik lalu diancam akan dibunuh apabila mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Tapi beliau akhirnya selamat dibantu dengan kedutaan Amerika Serikat. Pada tanggal 12 Mei, mahasiswa Trisakti turun ke jalan lalu berakhir dengan tragedi penembakan yang menyebabkan 4 orang meninggal. Apa yang sebelumnya sudah saya sebutkan merupakan bagian dari sejarah yang perlu diungkap yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Pius. Pada tanggal 13 sampai 14 Mei terjadi kerusuhan di Jakarta di mana mahasiswa menduduki MPR dan DPR dan berakhir dengan turunnya Soeharto pada tanggal 21 Mei. Inti dari demokrasi adalah pembatasan masa jabatan presiden di masa presiden gak boleh berkuasa lebih dari 2 periode. Bapak Dr. Pius menyampaikan upaya untuk mengembalikan demokrasi sekarang ke demokrasi masa lalu, yaitu perpanjangan masa jabatan presiden, proporsional tertutup, penundaan pemilu, dan 3 periode. Dan upaya tersebut masih berlanjut hingga sekarang. Lalu yang terakhir ada penutup. Untuk penutupnya itu dapat disimpulkan dari kuliah umum dan beda buku Aldera, yaitu bahwa demokrasi dari masa ke masa memiliki perbedaan, dan dengan adanya demokrasi Pancasila memunculkan Aldera, yaitu Aliansi Demokrasi Rakyat, di mana Aldera ini berpengaruh terhadap bidang sosial, bidang politik, bidang hukum, dan bidang-bidang yang lainnya. Berikut mini review yang saya sampaikan dari kuliah umum dan beda buku Aldera. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.